Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana di rumah Pak Andri kini nampak sedikit riuh oleh ibu-ibu yang berkumpul di dalam rumahnya. Mereka berkumpul untuk memandikan jasad nenek cucu yang digali kembali setelah dikuburkan di hari itu. Wajah-wajah pucat, juga rasa takut yang terpancar dari wajah-wajah mereka terlihat sangat jelas. Terutama orang-orang yang sudah melihat wujud nenek cucu yang menyeramkan itu ketika dia muncul di kala malam dan meminta sesuatu kepadanya seperti yang dialami oleh Bi Entin. Dia hanya terdiam di luar rumah dan tidak berani masuk untuk melihat proses pemandian kembali jasad nenek cucu di sana. Dia hanya bisa membantunya dengan membawa beberapa dus minuman kemasan dan makanan ringan untuk konsumsi para warga. Ditemani Ibu Wati yang nampaknya juga takut untuk melihat proses pemandian jasad nenek cucu di hari itu, mereka berdua hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan anaknya Dadang hanya duduk sambil merokok. Dia menunggu proses pemandian ulang dan pergantian kain kafan yang sudah robek itu selesai dilakukan. Dan dia akan bekerja lagi untuk memindahkan jasad itu ke tempatnya yang letaknya lumayan jauh dari kampung. "Bu, tolong airnya minta seember. Kita harus bersihin lagi luka-luka ini yang sudah membusuk, juga darah-darah yang ada di sekujur tubuhnya." Desi yang ada di dalam rumah Pak Andri tiba-tiba keluar dan meminta tolong kepada Ibu Wati yang ada di luar. Seketika Ibu Wati langsung melihat ke sana kemari, mencari ember yang akan dia gunakan untuk menampung air untuk memandikan tubuh nenek cucu. Namun nampaknya apa yang dia cari tidak ada di sana. Sehingga dia menepuk anaknya yang sedang duduk tidak jauh dari dirinya dan meminta tolong kepadanya untuk mengambilkan air dalam ember untuk diberikan kepada Desi pada saat itu. "Dang, bawain si Desi air. Buat calon istrimu itu terkesan agar dia mau ibu nikahi denganmu," kata Ibu Wati sambil sedikit memaksa. Iya Bu, iya," jawab Dadang dengan nada yang ketus. Dadang yang duduk hanya melihat ke arah ibunya. Tidak lama dia menghela nafas panjang dengan wajahnya yang cemberut. Dia melempar rokoknya dan berdiri untuk mencari ember untuk diisi dengan air dan memberikannya kepada Desi. Tidak lama Dadang pun kembali dan memberikannya kepada Desi. Sambil tersenyum, Desi pun berterima kasih kepadanya sebelum masuk kembali ke dalam untuk kembali memandikan jasad nenek cucu pada saat itu. Desi, Neng, serta beberapa warga yang ada di sana akhirnya membersihkan kembali jasad tersebut. Meskipun mereka sedikit heran atas apa yang terjadi dengan jasad itu ketika pertama kali datang. Darah-darah yang ada dan menempel di dalam jasadnya bukanlah darah dari dalam tubuhnya sendiri, melainkan seperti ada sesuatu yang mengguyur jasad itu dengan darah yang sangat banyak. Darah yang sudah bau dan membusuk seperti darah yang sudah disimpan dengan sangat lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, sehingga mengental dan bercampur dengan tanah makam yang menutupi tubuhnya. Sedangkan tubuhnya itu baik-baik saja. Tidak ada satu belatung pun yang mendekat dan memakan tubuhnya, hanya luka-luka cakaran yang muncul di beberapa titik di tubuhnya. Jasadnya yang sudah tidak bernyawa itu seperti disiksa. Entah apa yang menyiksanya, namun seperti disiksa oleh sesuatu yang sama dengan ketika dirinya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamarnya pada saat itu. Beberapa jam berlalu, akhirnya proses pemandian dan mengganti kain kafan yang sudah rusak dengan kain kafan yang baru sudah selesai dilakukan. Pak Andri dan para warga pun akhirnya kembali membawa jasad nenek cucu itu ke dalam mobil yang sudah Pak Andri sediakan. Dia juga sudah menelpon Aan dan Dodi untuk memastikan bahwa makam baru untuk nenek cucu sudah selesai digali di hari itu. Sedangkan kain kafan bekas yang tercampur dengan darah merah yang sudah mengering itu pun Desi bakar sehingga tidak bersisa. Bahkan Dadang pun membantunya dengan membawa abu dari kain kafan itu untuk ikut dimakamkan kembali di tempat yang baru.
Para warga percaya hal itu dilakukan agar mereka benar-benar terbebas dari hantu nenek cucu yang muncul dan bergentayangan di depan mereka semua. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan penggalian makam nenek cucu pada hari ini harus mereka bakar agar mereka bisa tidur nyenyak ketika malam tiba. Akhirnya mobil yang membawa jasad nenek cucu akhirnya berangkat bersama beberapa warga yang memakai motor mereka untuk membantu memakamkan kembali jasad nenek cucu di hari itu. Tempat baru yang menjadi makam nenek cucu yang baru terletak di salah satu bukit yang sedikit agak jauh dari kampung. Mereka harus pergi ke jalanan provinsi terlebih dahulu, lalu belok ke arah selatan, dan belok kembali ke jalan kecil di sebelah kanan setelah melewati beberapa kampung. Jalanan yang mereka tempuh pun tidak mulus, jalanan berbatu dan menanjak, karena letak pemakaman itu ada di atas bukit yang dipenuhi oleh rumpun bambu yang mengelilingi pemakaman itu, sehingga tidak terlihat dari arah jalan. Tempatnya benar-benar sangat terpencil, bahkan saking terpencilnya tempat itu, tidak ada yang berani masuk ke dalam sana. Hanya di waktu-waktu tertentu, ada manusia yang masuk ke pemakaman itu. Seperti pada saat ini, ketika memakamkan jasad nenek cucu di tempatnya yang baru. Proses untuk memakamkan jasad nenek cucu di tempat baru ini kini berjalan lancar. Tidak ada kejadian yang mengerikan seperti yang dialami oleh Dadang, Pak Andri, juga para warga yang menggali makam nenek cucu di pemakaman kampung. Semuanya berjalan dengan cepat. Jasad nenek cucu yang sudah memakai kain kafan baru kini diturunkan secara perlahan. Jasadnya dimiringkan ke sebelah kiri, lalu diberi beberapa gumpalan tanah untuk mengganjal kepalanya. Tali kain kafan yang mengikatnya pun dilepas secara perlahan. Para warga yang ada di bawah langsung menutupinya dengan papan kayu yang baru, sebelum akhirnya menutup jasad nenek cucu itu dengan tanah yang baru sehingga jasadnya tertutup sepenuhnya. Dua batu besar yang sudah Aan siapkan akhirnya disimpan sebagai batu nisan. Tidak ada tulisan nama nenek cucu seperti di makam sebelumnya. Hanya dua batu besar dan beberapa batu kecil yang disimpan mengelilingi makam yang mereka simpan sebagai penanda makam. Setelah itu mereka kembali berdoa. Mau bagaimanapun nenek cucu adalah sosok yang baik terhadap mereka semasa hidup. Terlepas apa yang terjadi ketika dirinya meninggal, namun nenek cucu masih mempunyai tempat di hati mereka atas kebaikan yang sudah dia berikan kepada mereka semua. Tidak terasa matahari sudah beranjak ke arah barat ketika mereka selesai memakamkan nenek cucu di tempat barunya. Angin dingin dari arah pegunungan sudah mulai terasa. Apalagi rumpun bambu yang mengelilingi pemakaman itu membuatnya semakin dingin karena dibarengi oleh dedaunan yang jatuh dan menimpa mereka yang sedang berdiri di dekat makam nenek cucu. Tidak lama mereka akhirnya mulai membubarkan diri. Mereka kembali ke kendaraan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing yang ada di kampung. Nenek cucu kembali ditinggalkan sendiri di pemakaman yang baru itu. Mereka yang memindahkan jasad nenek cucu ke tempat yang baru berharap bahwa kampung mereka akan kembali tenang ketika malam tiba dan mereka bisa tidur nyenyak tanpa mengkhawatirkan akan ada nenek cucu yang muncul dan meneror mereka semua dengan wajahnya yang menyeramkan. Tidak terasa matahari yang awalnya menyinari semua perkampungan yang ada di bawahnya kini secara perlahan turun dan digantikan oleh sinar bulan purnama yang terang. Bintang-bintang yang awalnya menghilang karena tertutup awan hitam kini muncul, membuat suasana malam di kampung terasa lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun para warga masih belum berani keluar rumah, namun mereka berharap bahwa setelah mereka memindahkan jasad nenek cucu jauh dari kampung, hidup mereka akan tenang kembali ketika malam tiba. Dan para warga akan bisa keluar malam tanpa khawatir akan ada nenek cucu yang muncul dan menghantui mereka semua. Hal itu tentu saja berbeda denganku dan Dani yang kini berjalan menyusuri jalanan yang berbatu dan berdebu pada malam itu. Jalanan yang sepertinya jarang sekali dilalui oleh kendaraan, karena di tengah jalan itu terdapat rumput-rumput liar yang tinggi sehingga aku dan Dani hanya bisa berjalan di pinggir jalan tersebut. Sudah beberapa jam aku berjalan, namun aku masih belum menemukan kampung Balai Letik yang tertulis di kertas yang aku bawa. Apa mungkin ada perkampungan dengan rumah yang gede di sekitar sini? Aksesnya saja sudah sulit begini, tanya Dani kepadaku. Nggak tahu Dan, ini juga nomornya sudah beberapa kali dihubungi tapi nggak aktif. Jadi aku sendiri bingung mau tanya ke siapa. Aku hanya menggelengkan kepala karena aku sendiri tidak tahu tentang hal ini. Aku yang lahir dan besar di kampung tidak pernah sedikit pun diberitahu tentang kampung halaman nenek atau bapak. Bahkan aku sendiri tidak terlalu ingat
wajah bapak seperti apa. Karena ketika aku masih kecil mereka berdua kecelakaan dan meregang nyawa tanpa sempat mengasuhku hingga aku ingat wajahnya. Jalanan itu sedikit menanjak, rasa lelah, capek, juga kaki yang sedikit kram membuat perjalanan itu semakin sulit untuk kita tempuh. Kini kanan jalan yang merupakan hutan lebat dan rumput ilalang yang tinggi membuat suasana di sana semakin mencekam. Karena selain kita tidak ada lagi yang berjalan di jalanan yang sangat terpencil ini. Aku dan Dani terus-menerus berjalan. Aku yakin di ujung sana ada kampung yang dituju oleh kita berdua. Karena ketika kita beberapa kali menanyakan hal itu kepada sopir dan penumpang yang berada satu mobil denganku, mereka meyakini bahwa jalan ini adalah jalan satu-satunya ke kampung Baleletik seperti yang ditulis oleh kertas ini. Akhirnya tanjakan itu sudah selesai kita lewati. Sepertinya kita menaiki bukit karena ketika kita sampai di ujung tanjakan, aku melihat titik-titik cahaya dari kejauhan. Cahaya-cahaya kecil dari sinar lampu 5 watt yang ada di rumah-rumah warga. Sebuah perkampungan yang terlihat sangat besar di balik bukit ini. Bahkan mungkin kampung ini lebih besar dari kampung yang aku tinggali. Apa mungkin kampung Baleletik itu adalah tempat tinggal nenek dan bapak? Entahlah, yang pasti aku harus segera menemui orang itu. Dan aku harus mencari tahu kenapa nenek bisa menjadi seperti ini. Sebuah rumah berwarna hijau dengan cat yang sudah mengelupas membuat rumah itu terasa sudah lama dibuat. Beberapa gentengnya sudah tidak beraturan. Tiang-tiang penyangganya sudah sedikit rapuh dimakan rayap. Lalu lantainya yang sedikit kotor dengan kotoran ayam membuat rumah itu semakin berantakan. Kini aku berdiri di rumah tersebut. Rumah Mang Darman. Seseorang yang aku cari-cari agar aku bisa mengetahui tentang nenek dan masa lalunya di tempat ini. Punten, permisi. Aku mengetuk pintu beberapa kali, berharap ada seseorang yang membukanya di malam hari seperti ini. Rasanya tidak etis apabila aku bertamu di malam hari. Namun mau bagaimanapun, aku tidak bisa menunggu pagi tiba untuk sekedar bertamu dan bertanya tentang nenek kepada seseorang yang ingin aku temui sekarang. Terdengar sebuah langkah kaki dari dalam rumah yang berlari kecil ke arah pintu. Lantai rumah panggung yang sedikit reot membuatnya berbunyi ketika orang itu berjalan. Dia membuka pintunya dengan tergesa-gesa, dan ketika dia membukanya, dia melihat aku dan Dani yang berdiri sambil tersenyum kepadanya. Seorang ibu yang memakai daster dan terlihat gemuk kini muncul dan bertanya tentang keperluanku pada saat itu. Aku pun berkata bahwa aku mencari Mang Darman sesuai dengan tulisan di kertas ini. Lalu tidak lama dia pun terdiam dan mengajakku untuk masuk ke dalam rumah sembari menunggu dirinya untuk memanggil seseorang yang akan aku temui. Bah, itu ada orang yang mau nyari Abah, kayaknya ada perlu. Ibu itu akhirnya kembali sambil membawa seorang kakek yang sudah tua. Dia berjalan dengan tongkat yang membantunya untuk berjalan. Jalannya sudah bungkuk dengan kulitnya yang sudah keriput. Rambutnya semuanya berwarna putih dan giginya nampaknya sudah tidak ada. Dia tersenyum ketika melihatku dan Dani pada saat itu. Bahkan dia seperti menatapku dengan sangat lama sebelum akhirnya dia duduk dan bertanya tentang keperluannya bertemu dengannya pada malam itu. Jadi gini Mang, Bah, aku Cecep dan ini temanku Dani. Kataku yang memperkenalkan diri sambil mengenalkan Dani yang duduk di sebelahku. Sebenarnya aku kesini atas tulisan ini Bah. Nenekku yang bernama Nenek Cucu baru beberapa hari meninggal. Namun ada satu dan lain hal yang membuatku harus kesini karena ini menyangkut tentang kampung halaman nenek. Apakah kampung Baleletik ini adalah kampung halaman nenek, Bah? Karena mungkin Abah tahu tentang Nenek Cucu sehingga Abah Darman memberikan nomor telepon ini dulu. Mang Darman atau lebih tepatnya Abah Darman karena dirinya sudah tua akhirnya menerima nomor telepon itu. Dia mengingat-ingat tentang hal itu. Bahkan beberapa kali dia bergumam seperti mencari-cari sesuatu di dalam ingatannya. Ini mah nomor almarhum si Ujang yang sekarang gak aktif. Bener kan Neng? Dan Abah mah gak punya nomor telepon, kata Abah Darman yang memberikan kertas itu ke anaknya yang duduk di sebelahnya. Tapi Kak, kalau Nenek Cucu itu siapa ya? Perasaan Abah belum pernah kenal dengan Nenek Cucu. Tapi lihat kamu itu wajahnya seperti mirip seseorang, tapi bukan Nenek Cucu dan gak kenal Abah mah. Abah Darman merasa kebingungan atas apa yang aku katakan. Aku sendiri menganggap wajar hal itu, karena mungkin dirinya sudah tua dan susah untuk mengingat seseorang yang pernah bertemu dengannya.
Aku pun akhirnya membuka tas yang aku bawa, mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa membuatnya mengingat atas apa yang aku katakan. Sebuah foto tua akhirnya aku keluarkan. Foto tua yang berisi nenek yang masih muda, juga bapak yang masih kecil dan kakek yang belum pernah aku temui di sana. Aku memberikan foto tersebut kepadanya, berharap bahwa Abah Darman bisa mengingat kembali ketika aku menyodorkan foto itu. Bentar. Abah Darman menerima foto itu dan melihatnya dengan seksama. Tidak lama dia menoleh ke arah anaknya sambil memberikan foto itu kepadanya. Ini mah bukannya orang yang pernah si Ujang tolong waktu sedang nyari air gula aren di hutan sana kan? Kata Abah Darman yang kembali mengingat-ingat sambil menunjuk ke arah nenek yang ada di foto itu. Coba ingat gak? Dulu kampung ini heboh soalnya menemukan dua manusia yang ada di hutan pas si Ujang sedang mencari air gula aren. Itu anak ini, kata Abah sambil menunjuk ke arah foto bapak yang masih kecil. Dia seumuran sama kamu, Neng. Masih remaja pas ditemukan di hutan itu, Teh. Sosok ibu yang dipanggil Neng oleh Abah Darman hanya mengangguk sambil mengingat-ingat atas apa yang dikatakan olehnya. Lalu Abah Darman itu kembali menoleh kepadaku dan melihat dengan seksama wajahku. Dia seperti mengingat-ingat kembali tentang apa yang dia lihat dari foto itu, dan tidak disangka-sangka dia tiba-tiba mengatakan sesuatu hal yang membuatku mendadak terdiam, membuatku merinding atas apa yang dia katakan. Karena dia berkata, "Kalau kamu masih hidup, lalu nenekmu sudah mati, berarti yang sudah terjadi di sana sudah beres. Soalnya tinggal nenekmu dan bapakmu yang tersisa dan kamu tidak ikut oleh karma mereka." Aku terdiam dan tidak bisa menjawab atas apa yang dia katakan. Bahkan Dani pun tidak bisa berkata apa-apa atas apa yang dikatakannya. Tidak lama kemudian dia berkata lagi, dan dia sepertinya tahu kenapa aku datang ke tempat ini. "Sekarang aku tahu kenapa kamu kesini. Sekarang kalian berdua menginap saja di sini. Besok kita mengobrol lagi tentang nenekmu. Yang pasti, nama nenekmu yang sebenarnya bukan nenek cucu, tapi nama seseorang yang dihormati, yang sengaja diganti pas kejadian itu terjadi." Suasana di kampung pada malam ini masih sama seperti sebelumnya. Meskipun jasad nenek cucu sudah dipindahkan, namun tetap saja mereka masih enggan untuk keluar. Warung Bi Entin masih tutup lebih awal. Dia masih trauma atas apa yang terjadi ketika membuka warungnya lebih lama. Juga Desi dan Neng yang kini sudah di rumah, meninggalkan klinik yang kosong begitu saja dengan suasana yang gelap. Dadang, Aan, dan Dodi pun hanya bisa diam di rumah. Jadwal ronda yang sudah disusun sedemikian rupa dan melibatkan para warga kini sudah tidak dilaksanakan lagi. Teror yang dialami oleh mereka bertiga membuat mereka kapok untuk ronda malam. Semuanya masih nampak hening. Mereka hanya bisa duduk di rumah-rumah mereka, menyalakan televisi mereka dan radio untuk sekedar menghibur sepi. Tidak ada lagi suara dari anak-anak yang berlarian sambil membawa obor pada malam hari. Tidak ada pula para remaja yang berjalan sambil mengobrol satu sama lain melewati rumah-rumah mereka. Juga tidak ada pula yang sengaja keluar untuk mencari belut sawah dan ikan gabus untuk mereka jual di keesokan harinya. Semuanya masih hening. Mereka masih takut dan masih ingin memastikan bahwa nenek cucu tidak akan bergentayangan lagi di kampung ketika jasadnya sudah dipindahkan. Hanya Abah Asep yang berani duduk di luar rumahnya dan ditemani dengan rokok kesayangannya pada malam itu. Dia menghisap rokok itu sambil menatap jalanan kampung yang sedikit agak gelap dan sepi. Asap rokoknya mengepul ke atas dan berkumpul di langit-langit rumah sebelum akhirnya menghilang begitu saja di telan malam. "Bah, kenapa nggak masuk ke dalam? Di luar dingin." Tiba-tiba seseorang yang merupakan anak paling tua Abah Asep muncul dan memberitahu agar dirinya masuk ke dalam rumah. Seorang anak perempuan yang merupakan kakak tertua dari Dani datang sambil menggendong anaknya yang paling kecil pada saat itu. Abah Asep hanya menengok ke arahnya sebentar. Dia tersenyum kecil kepadanya dan kepada cucunya yang sedang digendong oleh ibunya. Lalu tidak lama dia menggelengkan kepala sambil berkata, "Enggak, Nyi. Aku harus berjaga di sini sepanjang malam, menjaga rumah kalian, karena apa yang terjadi tadi siang tidak akan membuat mereka aman. Jadi sekarang tutup saja pintunya ya, kunci saja kalau perlu, karena aku akan berada di sini semalaman suntuk untuk menjaga kalian semua."
Anak Abah Asep yang tahu sifat bapaknya ketika berbicara seperti itu dengan serius, akhirnya mengangguk. Dia pun akhirnya pamit dan menutup pintu rumahnya, menguncinya, lalu mematikan lampu rumahnya pada malam itu. Abah Asep kembali duduk. Dia masih menatap rumah-rumah warga yang ada di depannya, rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bilik bambu dengan lampu-lampu 5 watt yang menerangi rumah mereka. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sepertinya apa yang dikhawatirkan oleh Abah Asep tidak terjadi. Suasana kampung nampaknya masih terasa hening. Tidak ada tanda-tanda kemunculan nenek cucu atau sesuatu yang dikhawatirkan oleh Abah Asep pada malam itu. Pak Andri, Bi Entin, Desi dan Eneng, juga Dodi, Aan dan Dadang nampaknya sudah mulai terlelap dalam tidurnya. Mereka semua sudah beristirahat pada malam itu. Suasana yang tenang dan sepi kini menemani mereka semua, bersamaan dengan suara kodok dan jangkrik yang menjadi sebuah pemandangan yang khas di perkampungan yang terpencil seperti ini. Hingga tepat ketika waktu menunjukkan jam 11:11, tiba-tiba lampu yang menyala di depan rumah Abah Asep tiba-tiba redup dan mati selama beberapa kali. Bukan hanya itu saja, hampir semua rumah yang ada di sana lampunya seperti itu. Lampu itu mati dalam beberapa detik, lalu menyala lagi dalam beberapa detik, lalu mati kembali dengan cahayanya yang semakin redup. Abah Asep yang mungkin tahu hal ini akan terjadi, tiba-tiba berdiri dalam duduknya. Dia membuang rokoknya yang masih menyala pada malam itu dan menginjaknya hingga mati. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar di antara rumah-rumah anaknya yang saling berdekatan di sana. Andri, aku sudah berbicara kepadamu kalau itu bukan solusi. Kamu harus menunggu si Cecep pulang dari sana dan harus sabar beberapa hari meskipun kampung ini dihantui oleh si cucu. Soalnya kalau kamu melakukan hal yang tadi dilakukan olehmu, yang datang bukan si cucu saja, tapi... Tubuh Abah Asep tiba-tiba bergetar hebat. Dia berdiri di antara rumah-rumah anaknya yang saling berdekatan di sana. Matanya tajam menatap ke arah kampung sambil bergumam. Salah satu tangannya dia gerakkan dengan urat-urat yang terlihat dari salah satu tangannya. Kenapa banyak gini? Kirain hanya 1 atau 2 yang membunuh si cucu teh. Dia seperti melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat dirinya sedikit ketakutan. Sebuah bayangan gelap kini berkumpul menutupi kampung secara perlahan, yang membuat lampu-lampu rumah yang menyala di sana mati dan menyala kembali dalam beberapa detik. Namun bukan bayangan itu yang membuat Abah Asep resah. Namun ada hal lain yang membuat dirinya harus berdiri dan menjaga rumah-rumah anaknya yang ada di sana, yaitu mata-mata merah yang menyala di dalam kegelapan yang secara perlahan memenuhi kampung pada malam itu. Mereka seperti makhluk yang muncul dalam mimpiku, namun jumlahnya sangat-sangat banyak. Ratusan, bahkan mungkin ribuan yang ada di sana dari berbagai bentuk dan rupa muncul dari dalam kegelapan malam. Ada yang bentuknya seperti kuntilanak, dengan baju putih panjang dan rambutnya yang terurai. Mereka terbang mengelilingi kampung dan tertawa dengan suaranya yang melengking. Ada pula yang seperti tuyul, namun sepertinya lebih buas dan menakutkan karena wajahnya yang benar-benar menjijikan dengan banyaknya borok-borok yang muncul dari seluruh tubuhnya. Mereka berlari dan melompat dari genteng satu ke genteng yang lain. Bahkan ada pula sosok bayangan yang sangat besar, yang Abah Asep sendiri tidak menyangka bahwa ada sosok seperti itu di sana. Sosok yang benar-benar besar, bahkan melebihi rumah-rumah warga yang ada di kampung itu. Abah Asep tidak melihat dengan jelas wujudnya seperti apa. Namun dengan melihat sorot matanya saja, dia sudah tahu bahwa makhluk itu sangat-sangat besar. Cep, Cep. Abah Asep hanya menggelengkan kepalanya sambil memanggil namaku yang pada saat ini masih di luar sana bersama Dani. Kamu tidak sadar kalau makhluk-makhluk ini sudah mengintai nenekmu dari dirimu yang masih kecil. Kamu yang tidak tahu hal itu hanya bisa kabur dari kamarmu dan pergi ke kamar nenekmu untuk meminta tolong agar kamu tidak takut. Aku sangka bahwa itu hanya cerita hantu biasa, bukan hantu-hantu seperti ini ketika kamu menceritakan hal itu. Tapi ternyata ini memang sengaja mengincar nenekmu, dan nenekmu sudah sadar akan diincar. Makanya dia tenang ketika kamu melihat seperti ini di jendela kamarmu. Abah Asep yang tidak menyangka bahwa akan sulit untuk menahan mereka agar tidak merusak rumah-rumah warga,
Akhirnya hanya bisa duduk di dekat rumah anak-anaknya. Dia bersila, lalu mengambil tanah yang ada di dekatnya dan dikepalkan sambil membacakan suatu mantra yang bisa menjaganya dari para makhluk yang ada di depannya pada saat itu. Maaf Andri, aku tidak bisa menjaga semua rumah yang ada di sini karena susah kalau banyak seperti ini, Ma. Abah Asep lalu melempar tanah yang sudah dia genggam ke atas. Lalu dia menepuk-nepuk tanah yang ada di depannya. Hingga tiba-tiba sebuah teriakan menggema di tengah malam. Teriakan dari salah satu rumah yang ada di tengah kampung. Teriakan itu sangatlah keras, dibarengi dengan suara gaduh yang muncul secara perlahan di seluruh kampung pada saat itu. Benda-benda yang ada di dalam rumah tiba-tiba bergetar. Lemari, TV, jam dinding, juga baju-baju yang ditumpuk di dalamnya kini berhamburan. Seperti ada gempa bumi yang menggerakkan benda-benda itu. Dengan lampu yang mati dan menyala secara terus-menerus, lalu benda-benda yang berhamburan membuat suasana rumah kini menjadi sangatlah kacau. Para warga yang harusnya sedang tertidur nyenyak pada malam ini mendadak terbangun karena kasur-kasur mereka digerakkan sehingga mereka tidak bisa tidur kembali. Mereka panik, mereka ketakutan. Anak-anak kecil dan ibu-ibu berteriak melihat benda-benda berterbangan di rumah-rumah mereka. Mereka menangis dalam ketakutan yang mendalam atas apa yang mereka lihat. Hal itu diperparah dengan suara-suara tertawa yang melengking di luar rumah. Bi Entin yang pada saat itu tertidur nyenyak pun harus terbangun karena brak. Warung yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka. Seperti ada suatu benda besar yang mendobrak warungnya dan menerbangkan semua barang dagangannya keluar rumah. Semua warga terbangun pada malam itu. Semua warga panik dan ketakutan atas apa yang terjadi. Rupanya memindahkan jasad nenek cucu tidak serta-merta membuat mereka bisa tidur nyenyak. Malah teror yang mereka alami semakin bertambah parah. Abah Asep yang mendengar teriakan-teriakan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menjaga rumah-rumah yang ada di belakangnya, rumah-rumah anaknya yang kini sedang tertidur pulas. Dia tidak mempunyai keilmuan yang cukup untuk menjaga seluruh warga yang ada di kampung ini sekarang. Sehingga hanya keluarga yang menjadi prioritas utama dirinya hingga teror ini selesai. Para warga yang panik kini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terlalu takut untuk meninggalkan rumah karena mereka semua mendengar suara tertawa yang puas ketika mereka semua ketakutan. Apalagi rasa takut mereka semakin bertambah. Tepat ketika lampu yang menyala kini mati kembali selama beberapa detik, dan ketika lampu itu menyala kembali, tiba-tiba sak. Sesuatu yang membentuk sebuah cakar hewan buas kini muncul di dinding-dinding rumah mereka. Sebuah cakaran yang bentuknya sama persis dengan apa yang ada di dalam kamar nenek cucu pada malam itu. Cakar-cakar itu muncul begitu saja di langit-langit rumah, di dinding, di lantai, bersamaan dengan benda-benda yang masih melayang dan bergerak ke sana kemari dan saling beradu satu sama lain di dalam rumah. Mata-mata merah yang menyala di balik bayangan yang hitam itu hanya tertawa. Mereka tertawa ketika semua warga yang ada di sana ketakutan atas apa yang terjadi pada malam itu. Mereka memang tidak masuk ke dalam rumah-rumah warga dan memunculkan wujudnya di depan mereka. Tapi hanya dengan membuat benda-benda melayang di dalam rumah dengan cakaran-cakaran di dinding rumah, membuat semua warga yang ada di dalam sana ketakutan. Hanya satu warga yang nampaknya berani untuk keluar pada malam itu, yaitu Pak Andri, yang nampak panik dan berlari ke arah Abah Asep yang masih duduk dan bersila di depan rumah anak-anaknya. Dia benar-benar ketakutan dan seperti meminta tolong kepadanya. "Abah!" Pak Andri berteriak dengan nada yang panik. Nafasnya terengah-engah di tengah-tengah suara tertawa yang melengking di atas sana. Apa yang terjadi di pemakaman pada malam itu membuat tubuhnya sedikit terbiasa dengan apa yang terjadi sekarang. Namun tetap saja dia ketakutan dan ingin meminta tolong kepada Abah Asep atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia terus berlari dengan sekuat tenaga dan menghampiri Abah Asep yang masih duduk bersila dengan kedua matanya yang terpejam. Mulutnya terus-menerus bergumam sambil membacakan mantra. Dia terlalu fokus sehingga dia tidak sadar bahwa ada Pak Andri yang sedang berlari ke arahnya pada saat itu. Namun, tepat beberapa langkah dia ingin menghampiri Abah Asep dan terduduk di dekat rumah anak-anaknya. Tiba-tiba dia merasakan sebuah angin dingin yang berhembus kencang dari arah belakang. Angin itu benar-benar menusuk kulit. Bahkan Abah Asep yang matanya terpejam pun seketika membuka matanya dan berdiri dari duduknya. Pak Andri yang ada di sana pun seketika menengok ke arah belakang, tepat ke arah angin itu berhembus. Seketika dia terdiam.
Begitu juga Aba Asep yang menatap sesuatu di sana. Mereka berdua seakan tidak percaya atas apa yang sedang dia lihat, karena tepat di depan bayangan dan mata-mata merah yang menyala di ujung sana, ada seseorang yang berdiri sambil menatap mereka berdua. Seseorang yang selama ini menjadi sebuah teror bagi warga kampung dan membuat kampung mereka kini menjadi seperti ini. Namun kali ini ada yang berbeda. Tidak ada wajah yang menyeramkan yang dipancarkan olehnya. Tidak ada suara tertawa yang melengking dan membuat sesiapapun takut untuk mendengarkannya. Juga tidak ada darah merah dari arah kepalanya yang membuat siapapun takut untuk melihatnya. Semua nampak berbeda. Dia muncul dengan wujud yang sama dengan dirinya ketika masih hidup. Baju kebaya hitam yang sering dia pakai, lalu rambutnya yang disanggul ke belakang, juga tubuhnya yang sedikit bungkuk, serta tidak ada noda darah merah di wajahnya, membuat Pak Andri dan Aba Asep bingung. Apalagi wajahnya nampak sedih sekarang. Bahkan matanya berkaca-kaca seperti ingin menangis di antara para makhluk yang menyeramkan yang ada di belakangnya. Maafin nenek ya Cuk. Maaf banget. Ini bukan keinginan nenek, tapi ini kesalahan dari karuh nenek. Makanya seperti ini. Nenek cucu yang muncul di antara bayangan hitam dan mata-mata merah yang menyala seakan-akan menjadi sebuah pembeda bahwa ini memang nenek cucu yang mereka kenal. Mulutnya yang terbuka terlihat bergetar. Dia menangis dan meminta maaf atas apa yang terjadi kepada kampungnya pada saat itu. Dia berkata bahwa dia tahu bahwa ini akan terjadi, seperti halnya anaknya yang sudah meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Namun dia lupa memberitahukan cucunya ketika waktunya sudah tiba, sehingga membuat semuanya seperti ini. Dia lupa bahwa aku, selaku cucunya, harus melakukan sesuatu ketika dia meninggal agar tidak terjadi seperti ini. Seperti halnya dia pergi selama seminggu ketika anaknya meninggal karena kecelakaan pada saat itu. Sebuah angin yang sangat-sangat kencang tiba-tiba muncul ketika nenek cucu berkata seperti itu kepada Pak Andri dan Aba Asep. Dan entah mengapa tiba-tiba Pak Andri dan Aba Asep ambruk begitu saja. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak sadarkan diri ketika angin besar itu berhembus dengan sangat kuat ke arahnya. Angin itu seperti menerbangkan bayangan hitam yang menutupi kampung, bersamaan dengan mata-mata merah yang menyala dan memenuhi kampung pada malam itu. Bahkan wujud nenek cucu seketika menghilang. Tubuhnya menghilang secara perlahan seperti pasir yang dihembuskan oleh angin, sehingga terbang dan menghilang entah kemana. Mendadak suasana yang awalnya mencekam kini menjadi hening kembali. Lampu yang awalnya menyala dan mati selama beberapa detik kini normal kembali. Bahkan suara jangkrik dan kodok yang menghilang selama kejadian itu berlangsung kini terdengar lagi dan membuat kampung itu kembali tenang. Semuanya berlangsung hingga kokok ayam pagi tiba. Tidak ada lagi tanda-tanda bahwa mereka akan kembali muncul dan menerbangkan barang-barang di rumah para warga. Semuanya kembali seperti semula. Bahkan ketika matahari pagi yang muncul secara perlahan di ufuk timur dan membuat semua warga yang awalnya ketakutan sepanjang malam kini merasa lega. Karena sinar matahari yang hangat membuat rasa takut mereka menghilang secara perlahan. Meskipun sepertinya teror yang mereka alami tidak menghilang begitu saja. Karena Ibu Wati yang keluar rumah nampak kaget ketika menemukan jasad nenek cucu yang tergeletak begitu saja di tengah-tengah kampung. Jasad yang sudah memakai kain kafan yang baru juga dimandikan ulang sebelum dipindahkan ke pemakaman yang jauh dari kampung. Kini kembali lagi dan tergeletak begitu saja di tengah-tengah kampung. Tentu saja hal itu membuat Ibu Wati panik. Rumahnya yang persis di tengah-tengah perkampungan membuat para warga keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua terdiam, dengan mulut yang terbuka lebar seperti ingin berteriak, tepat ketika melihat jasad nenek cucu di depan mata mereka. Entah siapa yang memindahkannya kembali ke kampung ini, namun sepertinya apa yang dilakukan oleh Pak Andri tidak membuat kampung mereka kembali normal. Bahkan kali ini gangguan dan teror yang ada di kampung bertambah parah, seperti apa yang terjadi sekarang ketika mereka melihat jasad itu tergeletak begitu saja di tengah-tengah kampung dan membuat mereka kembali panik setelah mereka ketakutan atas teror yang terjadi sepanjang malam. Sebuah hutan yang lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi di segala sisinya membuat suasananya berbeda dengan apa yang sering aku lihat. Jalanan yang becek bersamaan dengan daun-daun kering yang aku injak membuat aku berpikir bahwa jalanan ini jarang sekali dilewati oleh manusia pada umumnya.
Namun apa benar kampung halaman nenek dan bapak adalah di sini? Di tengah-tengah hutan yang sepertinya tidak mungkin ada sebuah perkampungan dengan rumah-rumahnya yang besar. Abah Darman yang membawaku pagi itu hanya tersenyum. Dia berkata bahwa seharusnya ada Ujang yang mengantarkan aku dan Dani di pagi itu. Namun dirinya sudah tiada 3 bulan yang lalu, sehingga hanya dirinya yang sudah tua yang harus mengantarkanku dan Dani ke tempat yang antah berantah seperti ini. Tidak terasa sudah hampir beberapa jam kita berjalan. Cuaca di pegunungan dengan hutan yang lebat membuat kabut tipis muncul secara perlahan di tengah-tengah hutan. Abah Darman yang terlihat seperti menyadari sesuatu langsung berdiri, melihat ke sekeliling pepohonan yang tinggi itu sambil menunggu kabut itu turun secara perlahan ke arahnya. Kita berhenti di sini sebentar, menunggu kabut ini turun dulu sehingga menutupi hutan. Kita jangan bergerak ketika kabut turun, karena itu akan membahayakan kita semua, kata Abah Darman yang mulai mendekati pohon yang ada di sana. Abah Darman berkata seperti itu sambil menyandarkan tubuhnya di salah satu pohon besar yang ada di dekatnya. Tubuhnya yang sudah tua dan rentah membuat dirinya harus duduk di bawah pohon itu sambil memandangi kabut yang semakin lama semakin tebal. Aku dan Dani hanya bisa mengangguk. Lalu tidak lama aku pun duduk di dekat Abah Darman dan melihat kabut itu yang semakin lama semakin pekat. Warna putih yang turun di pegunungan membuat jarak pandang kita terbatas, sehingga semuanya semakin putih dan menutupi pepohonan besar itu secara perlahan. Bah, kira-kira kita harus menunggu berapa lama agar kabut ini kembali naik? Abah Darman hanya tersenyum. Di balik kabut yang berwarna putih itu yang mengelilingi kita bertiga. Sabar dulu, nanti juga kabut ini akan naik sendiri, jawab Abah Darman yang kini mengambil salah satu batang rokok dan menyalakannya. Aku, Dani, dan Abah Darman hanya duduk-duduk ketika kabut ini turun dan menutupi kita semua. Aku juga tidak berani untuk berjalan sendirian sekarang, karena warna putih dari kabut itu sangatlah pekat sehingga aku sendiri takut tersesat. Hingga hampir setengah jam berlalu, akhirnya kabut tipis itu menghilang secara perlahan. Seperti ada angin dingin yang bergerak dan mengarahkan kabut itu hingga kembali ke atas sana. Namun, ada sebuah pemandangan yang berbeda. Sebuah pemandangan yang nampak asing yang baru pertama kali aku lihat ketika kabut itu kembali menghilang. Abah Darman yang melihat hal itu langsung menghisap rokoknya secara perlahan dan membuangnya sambil menginjaknya agar bara apinya padam. Dia berdiri secara perlahan dan berkata kepadaku pada saat itu dengan tongkat yang dia bawa sebagai penyangga tubuhnya. Ini adalah kampung halaman nenekmu, kampung halaman bapakmu, dan ini adalah tempat yang menjadi alasan kenapa nenekmu seperti itu ketika dirinya meninggal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.